Bersama ibu, aku membersihkan salah satu ruang tunggu pasien ICU dan beristirahat di sana. Masih tampak wajahku ibu yang diselumuti duka. Setelah 6 hari dirawat di ruangan rumah sakit, sore ini kondisi ayah yang drop mengharuskan dipindah ke ruang ICU. Hanya aku dan ibu yang menunggui, karena kedua kakakku berada di luar daerah. Kakak pertamaku harus ikut suaminya sebagai anggota TNI yang ditugaskan di Kalimantan Selatan, sehingga pulang menjenguk hanya 2 hari kemarin saja. Sedangkan kakakku yang kedua bekerja di satu perusahaan di negara Jepang. Hanya aku yang baru lulus kuliah yang masih tinggal bersama orang tua. Beberapa saat kemudian, aku izin ibunda ke wartel untuk menghubungi kedua kakakku itu tentang kondisi terkini ayah. Dengan wajah pilunya, ibu hanya menganggukkan kepala saja. Aku menyusuri lorong rumah sakit dengan melangkah perlahan. Aroma obat sangat lekat di setiap sudutnya. Sedangkan para penjenguk berlalu lalang dengan langkahnya yang terburu. Ketika sampai di dekat pintu keluar, aku berpapasan dengan beberapa pemuda seumuran denganku. Mereka riuh bersenda gurau yang diikuti gelak tawa. Sesaat aku dibuat terkejut ketika mataku menyasar pada salah satu dari mereka. Sosoknya yang kurus jangkung itu terlihat pucat pasi. Matanya juga tampak sayu seperti orang kedinginan. Berbeda dengan yang lain yang masih berbinar. Di saat mata kami saling bertemu, aku mencium aroma khas yang tidak asing bagiku. Bau tersebut adalah aroma telingo bengklai, yang menurutku adalah aroma kematian. Aroma yang pernah memberiku sisi mistis ketika berkunjung ke rumah nenek dulu, sehingga bulu kuduku meremang ketika membayang peristiwa di luar nalar di rumah nenek dulu. Aku melanjutkan langkah sambil membuang perasaan aneh yang masih bersarang. Setelah bertanya letak wartel pada petugas keamanan, aku pun langsung segera ke sana. Lagi-lagi hal aneh kutemui. Bersamaan dengan supai angin yang membawa aroma telingo bengklai, di trotoar seberang jalan terlihat sosok pemuda yang kutemui tadi. Pakaiannya serta kondisinya sama persis. Dengan wajah pucat pasi dia berdiri mematung di sana. Aku terheran, bagaimana bisa dia yang baru masuk rumah sakit tiba-tiba sudah berada di sana. Aku tinggalkan tanda tanya itu ketika sudah sampai di depan wartel yang kebetulan tidak antri. Malamnya, selepas Isya, tepat setelah aku menjenguk ayah dari dalam ruangan, seorang sahabatku datang untuk menemani. Tapi bukan itu saja tujuan Hendy. Dia juga akan menghiburku dengan mengajak keluar menjemput Umam. Malam ini, yang bertepatan dengan malam tahun baru, akan kami isi dengan bakar ikan. Memang 3 tahun terakhir kami bertiga selalu merayakan bersama-sama. Biasanya selepas dari alun-alun kota, tepatnya setelah menikmati kembang api dan hiburan artis ibu kota, kami akan bergadang sampai pagi, mencari tempat untuk berbagi cerita sambil melakukan aktivitas bakar ikan. Bahkan pernah, karena tidak mendapat ikan pesanan, kami bakar tempe dan petai sebagai pengganti. Perasaanku menjadi kalut ketika tercium kembali aroma telingo bengklai.
Tidak ternampak sosok pemuda sore tadi. Aku diam saja membatin tentang firasat burukku. Perlahan, bau tersebut mulai memudar dan hilang. Sekejap kemudian, Hendy membuka tas yang dibawanya, lalu mengambil camilan. Aku merasa heran saja saat dia mulai makan keripik singkong. Seingatku dia tidak pernah doyan makanan itu. Begitu pula dengan minuman yang dibawa. Hendy sama sekali tidak pernah minum minuman bersoda. Selain itu, aku juga heran dengan kedatangannya yang sendirian. Hendy yang kukenal adalah seorang penakut. Seharusnya dia mengajak Umam, dan tidak harus menjemputnya denganku. Belum sempat bertanya, ibu yang dari ruangan langsung duduk di sampingku. Ibu menceritakan kondisi ayah yang kembali membaik. Berita itu membuat ibu menyuruhku keluar jika ingin menikmati tahun baru bersama kawan-kawan. Dia tidak masalah jika ditinggal sendiri. Tambah Hendy tersenyum. Itulah isi yang dinantinya. Dan tanpa menunggu lama, kami pun berpamitan untuk keluar menjemput Umam. Gerimis datang ketika motor Win warisan ayahku mulai melaju. Hendy sendiri mengaku tidak membawa kendaraan ketika ke rumah sakit. Katanya mobilnya rusak dan dia ikut saudaranya yang melintas lokasi rumah sakit. Karena takut hujan semakin deras, aku memutuskan mengambil jalan pintas. Sebenarnya, jalan tersebut cukup sepi dan agak rusak, namun lebih cepat jika dibanding lewat jalan utama. Rumah Umam sendiri berada di desa pinggiran kota, sebuah kampung yang harus melewati hutan jati jika lewat jalan pintas ini. Aku terhenyak ketika melihat sosok pocong berada beberapa meter di depan motor. Seketika aku oleng saat roda depan masuk ke lubang aspal. Untung saja masih bisa berkendali sehingga tidak terjatuh. Hendy yang terkaget menyuruhku agar hati-hati. Kembali aku ciutkan pandangan untuk memastikan apa yang terlihat tadi. Tidak nampak sosok pocong ataupun sosok putih lain. Kiri kanan hanya gelap saja. Dan kali ini cuaca semakin memburuk. Bersamaan dengan angin kencang, hujan lebat pun turun menggantikan gerimis. Semula aku pinggirkan motor di bawah rindang pepohonan. Namun karena kebetulan ada sebuah pondok di belakangnya, maka aku parkir di depan pondok, lalu berteduh di sana. Di tengah lebatnya hujan kembali aku mencium aroma telinga bungle. Dan kali ini disusul dengan sosok pocong yang terlihat berdiri mematung di bawah salah satu pohon jati. Meski terlihat sama karena derasnya air hujan, namun aku pastikan kalau itu adalah sosok pocong. Untuk menutupi rasa ketakutan, aku alihkan pandangan pada Hendy yang terdiam di sampingku. Biasanya dia akan berbicara apa saja jika dicegah merasa takut. Namun malam ini hanya terdiam menyaksikan tetesan air hujan. Sejenak kemudian, dia membuka tas dan memberikan sebuah patung kecil berbentuk kuda. Kerajinan yang katanya oleh-oleh dari Singapura itu memang sudah kupintas dari tahun kemarin. Namun setiap kali kubujuk, Hendy tidak akan memberikan, dengan alasan ada kenangan khusus dari patung tersebut.
Aku yang suka sekali dengan karya seni, merasa tertarik dengan rajinnya pahatan di setiap sudut patung. Dan entah kenapa, tanpa kuduga malam ini Hendy memberikan barang tersebut. Aku meyakinkan dengan kembali menanyakan keputusannya. Namun aneh, Hendy diam tanpa menjawab. Aku yang menjadi merinding dibuatnya berharap agar itu hanya guruan Hendy saja untuk menakutiku. Beberapa kali suara geledek saling kejar-mengejar. Hujan juga mulai menyurut. Aku terdiam sambil mengelus patung di tanganku. Anehnya, Hendy juga tidak berbicara sepatah kata pun. Setiap kali ku coba mencarikan suasana, tidak ada tanggapan sama sekali darinya. Dan perasaanku semakin tidak karuan ketika cahaya kilat memperhatikan wajah Hendy yang pucat pasi. Di sisi lain, sosok pocong juga masih berada di tempat yang sama. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, aku mengajak Hendy untuk melanjutkan perjalanan, meski hujan masih cukup lumayan. Hendy masih saja terdiam tidak menanggapi ucapanku. Dan kali ini keadaan benar-benar mencekam, karena sosok pocong bermunculan di setiap sudut. Aku taruh patung di saku jaket bagian dalam, lalu dengan gemetar ketakutan memaksa Hendy untuk melanjutkan perjalanan. Namun keadaan justru semakin membuat nyaliku terkuras, karena yang berada di sampingku bukanlah Hendy, melainkan juga sesosok pocong. Seketika aku berteriak sekeras mungkin dan beranjak menuju motor. Namun niat untuk menstarter aku urungkan ketika melihat sorot lampu motor tidak melintas. Aku lebih memilih kejalanan untuk menghentikan motor tersebut. Di tengah hujan yang masih cukup deras, aku lambaikan tangan menghentikan laju motor tersebut. Dan kebetulan sekali karena dia adalah Umam. Saat aku menunjukkan lokasi pocong berada, ternyata semua sudah lenyap entah kemana. Termasuk pula Hendy. Sungguh suatu hal di luar pemikiranku. Umam menyuruhku mengambil motor, lalu disuruhnya aku untuk mengikutinya dari belakang. Dadaku yang masih bergemuruh, serta tubuhku yang masih gemetar terus mengikuti kemana Umam melaju. Aku tidak bisa berpikir lagi. Dan tibalah kami di sebuah rumah sakit. Di parkiran, aku bertanya pada Umam tentang siapa yang dijenguknya. Umam tidak menjawab dan hanya memberikan sebuah nama ruangan. Dia menyuruhku ke sana lebih dulu, karena dia akan menjemput saudaranya sebentar. Dengan basah kuyup dan perasaan bingung, aku beristirahat sejenak, mencoba menghilangkan air di bajuku dengan mengusap keras, termasuk pula mengusap rambut agar lebih kering. Selain rumah sakit tempat ayah dirawat, masih ada 7 rumah sakit lagi di kotaku. Dan ini adalah salah satu di antaranya. Aku sendiri tidak tahu maksud dari Umam membawaku ke sini. Dan setelah agak mendingan, aku segera masuk ke dalam, lalu menuju ruangan yang dimaksud.
Sepanjang melangkah di lorong, aku selalu mengingat peristiwa tadi. Memang Hendy yang datang dan yang aku boncengkan. Tapi pertanyaan di hati terbungkam ketika terdengar seorang memanggilku. Dia adalah Tiara, adik Hendy. Perempuan itu terisak ketika aku tanya kakaknya. Dan ternyata Hendy sudah meninggal dunia menjelang isya tadi. Dengan terbata, Tiara bercerita, selepas maghrib Umam datang menjemput Hendy. Mereka berencana menghiburku yang sedang bersedih di malam tahun baru ini. Hendy sendiri akan memberikan patung incaranku, agar aku bisa melupakan apa yang menimpa ayah. Selanjutnya, dengan bersepeda motor, mereka ke rumah sakit di mana ayah dirawat. Namun terjadi kecelakaan di sebuah pertigaan. Mobil muat ayam daging mengalami remblong yang menyasar pada motor mereka. Seketika, motor hancur dan dibawalah mereka berdua ke rumah sakit. Namun nyawa Hendy tidak tertolong, sedangkan Umam masih dalam keadaan koma. Mendengar itu aku mundur, lalu menyandarkan tubuh pada tembok. Tanpa terasa air mataku meleleh. Ini memang nyata. Hendy yang mendatangiku tadi benar-benar sudah tiada. Dan Umam yang baru saja berlalu dengan motornya saat ini dalam kondisi koma. Ada apa dengan malam tahun baru ini? Saat kuraba jagat, patung pemberian Hendy masih terselip di sana. Sungguh, satu hal yang tidak dapat dijangkau nalar. Seiring dengan gelegar kembang api pergantian tahun, aku sudah berada di ruang tunggu ICU. Aku yang sudah berganti baju hanya bisa berdiam diri sambil merenung dan memegangi patung kuda kecil. Ternyata ibuku juga melihat kehadiran Hendy selepas isya tadi. Dan ketika ditanya keberadaannya, aku hanya tersenyum menyembunyikan rasa getir di hati. Tiba-tiba, aku dikejutkan dengan orang di sebelah yang bangkit keluar ruang tunggu. Sesaat kemudian, terdengar jerit tangisan histeris, yang ternyata anggota keluarganya meninggal dunia. Segera, aku bangkit untuk mengucapkan duka cita. Dan sebagai bentuk toleransi, aku pun ikut masuk ruangan untuk membacakan Yasin tahlil. Sekalian saja melihat kondisi ayah. Memang, jika ada pasien yang meninggal dunia, maka anggota keluarga diperbolehkan masuk, meski lebih dari 2 orang. Dan alangkah terkejutnya aku ketika melihat jasad pasien. Dia adalah sosok pemuda yang kutemui sore tadi. Pemuda janggung dengan wajahnya yang pucat pasi, yang berada di antara sendal guru kawan-kawannya. Padahal dari keterangan keluarga, sudah 5 hari dia dirawat di sana.
Sebulan kemudian, aku merasa bersyukur karena kondisi ayah sudah pulih kembali. Begitu pula dengan Umam yang terselamatkan dan sudah sadar dari koma. Hanya saja dia harus menerima kondisi yang mengharuskan kaki kirinya diamputasi. Sebagai sahabat, aku terus menghibur agar dia tidak menyesali keadaan. Selain itu, aku juga belum menceritakan kejadian mistis yang kualami di malam itu. Yang terpenting bagiku adalah selalu berusaha mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, sehingga meyakini bahwa apa yang terjadi adalah atas kehendaknya. Aku menunggu waktu yang tepat untuk mengisahkan apa yang kualami pada sahabat maupun ibuku. Kisah tidak terlupakan tentang aroma Delingo Bengklai.